Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari review literatur kami yang berjudul Cloning Gen RV 1984C pengkode protein CFP21 ke vektor ekspresi PKE-30XA Mycobacterium tuberculosis sebagai antigen untuk imunodiagnostik tuberkulosis laten. Dengan anggota Ika Faulina dari NIM 05 dan Farida Ferdani dari NIM 45. Berikut outline yang akan kami bahas. Yang pertama isolasi gen, yang kedua visualisasi, yang ketiga cloning gen, dan yang keempat hasil visualisasi koloni. Yang pertama yaitu isolasi gen RV1984C. Komposisi campuran reaksi PCR terdiri atas 12,5 mikrolet enzim kappa, 1 mikrolet primer CFP-F absen, dan 1 mikrolet primer CFP-R absen, serta 7,5 mikrolet nukleus free water. Reaksi PCR dilakukan sebanyak 30 siklus dengan tahapan sebagai berikut. Tahapan denaturasi awal menggunakan suhu 94 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan denaturasi berikutnya pada suhu 94 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian pada tahapan annealing menggunakan suhu 60 derajat Celcius selama 1 menit. Dan pada tahap extension menggunakan suhu pada 72 derajat Celcius selama 45 detik. Tahap denaturasi, annealing, dan extension dilakukan sebanyak 30 siklus. Setelah siklus mencapai 30 kali, kemudian ditambahkan tahap final extension pada suhu 72 derajat Celcius selama 5 menit. Outline berikutnya yang kedua yaitu visualisasi. Produk PCR divisualisasikan dengan proses elektroforesis gel agarose 2% pada tegangan 100 volt selama kurang lebih 60 menit. Sebanyak 5 mikrolet hasil PCR dicampur dengan 2 mikrolet loading buffer 6X marka 100 Bessewer digunakan sebagai penanda. Kemudian proses sintesis fragmen gen RV1984C dinyatakan berhasil jika terbentuk pita DNA tunggal berukuran sekitar 608 Bessewer. Yang ketiga yaitu cloning gen. Hasil PCR fragmen RV1984C dari plasmid P GMT digunakan sebagai sisipan. Vektor ekspresi yang digunakan yaitu PKE-30XA karena vektor ini memiliki daerah origin of replication atau ORI yang memiliki situs gen resisten ampicillin dan gen LAC-Z. Enzim yang digunakan pada penelitian ini yaitu T4 DNA ligase yang berasal dari T4 bacteriophage. Suhu yang digunakan yaitu 22 derajat Celcius dan diinkubasi selama 1 jam. Vektor ekspresi PKE-30XA mempunyai ukuran 3467 Bessewer setelah dipotong, dan gen sisipan RV1984C berukuran 608 Bessewer sehingga menghasilkan gen rekombinan berukuran 4075 Bessewer. Pembahasan selanjutnya tentang ligasi DNA sisipan ke dalam vektor PKE-30XA. 1 mulite PKE-30XA setara dengan 180 mg per mulite dan 3 mulite fragmen gen RV1984C setara dengan 150 mg per mulite yang telah didigesti dicampurkan dengan 13,8 mulite aquabides. Kemudian ditambahkan ke dalam 2 mulite BF4 10X DNA ligasi T4 dan 0,2 mulite T4 DNA ligasi. Campuran reaksi ligasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam dry bed selama 1 jam pada suhu 22 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke water bed selama 5 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Inkubasi dalam es selama 30 menit. Hasil reaksi ligasi kemudian ditransformasikan ke dalam E. coli BL21 yang kompeten.
Selanjutnya, transformasi plasmid rekombinan. Sebanyak 10 Mulite plasmid PKE 30XA yang membawa gen RV180C ditambahkan ke dalam tabung mikrosentrifuge berisi sel kompeten. Medium luria bertani ditambahkan ke dalam tabung sentrifuge sebanyak 15 mili. Kultur kemudian diinkubasi dalam shaker inkubator dengan kecepatan 120 rpm pada suhu 37 derajat Celcius. Campuran disentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 1 menit. Kemudian kultur diinkulasikan ke dalam medium luria bertani yang mengandung ampicillin. Koloni yang tumbuh pada medium luria bertani merupakan plasmid rekombinan. Isolasi plasmid rekombinan. Plasmid rekombinan ini diisolasi dengan metode alkalilisis SDS. Kultur diinkubasi pada shaker inkubator dengan kecepatan 200 rpm. Supernatan dibuang dan pelet dilarutkan dalam 250 ml larutan P1 buffer, kemudian dihomogenasikan. Sebanyak 250 ml larutan P2 buffer ditambahkan ke dalam campuran dan tabung dibolak-balik sebanyak 4-6 kali. Larutan N3 buffer ditambahkan sebanyak 350 ml dan tabung dibolak-balikan. Campuran kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit. Sebanyak 750 ml PE buffer ditambahkan ke dalam supernatan, kemudian dihomogenkan. Campuran tersebut kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm selama 1 menit. Setelah itu, tambahkan 30 ml buffer EB, diamkan selama 2 menit. Hasil dari sentrifuge tersebut, sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung yang berisi mix PCR. Campuran kemudian di PCR selama 3 jam. Yang terakhir yaitu hasil visualisasi koloni. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa M merupakan marker, angka 1 merupakan hasil visualisasi PCR koloni 1, angka 2 merupakan hasil visualisasi PCR koloni 2, begitupun seterusnya. Untuk hasilnya, berdasarkan dari visualisasi dengan gel elektroforesis, terdapat produk koloni PCR. Terdapat 3 koloni yang positif mengandung gen yang diinginkan dengan ukuran 608 BP. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.